Shalom, saya mau tanya, di manakah manusia purba dan dinosaurus dalam Alkitab? Apakah dinosaurus naik bahtera Nu juga? Fosil-fosilnya kan ada. Alkitab jelas tidak menyebut apa-apa tentang manusia purba. Yang dicatat di Alkitab ya sudah manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Sehingga kalau ditanyakan soal manusia purba, ya kita tidak tahu. Kalau kita bicara dari Alkitab kan kita hanya bisa mengatakan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sedangkan kalau Alkitab tidak mengatakannya, ya kita tidak bisa berspekulasi tentang hal itu. Soal dinosaurus. Dinosaurus itu kan nama yang diberikan kemudian. Dinosaurus itu artinya kadal raksasa. Nah karena modelnya macam-macam, maka dinosaurus juga itu macam-macam namanya. Apasaurus, ya pokoknya banyak saurus-saurusnya belakang itu, tapi depannya ada macam-macam nama. Sehingga kalau dinosaurus itu adalah nama modern yang diberikan, maka ada kemungkinan jenis binatang raksasa atau kadal raksasa itu bisa ada, tapi namanya bukan dinosaurus. Karena dinosaurus ini kan diberi nama kemudian hari setelah penemuan fosil-fosil, tulang belulang yang disusun, ini raksasa, lalu akhirnya diberi nama dinosaurus. Nah, kalau begitu maka ada kemungkinan binatang raksasa di dalam Alkitab. Mungkinkah itu adalah dinosaurus? Binatang raksasa di Alkitab itu namanya behemoth. Itu yang muncul di dalam Ayub pasal 40. Ayat yang ke-10 sampai 13. Perhatikanlah kuda Nil. Nah, di sini kuda Nil. Alkitab Indonesia menerjemahkan kuda Nil. Tapi ini terjemahan yang tidak tepat, ya. Para penerjemah Alkitab juga kebingungan ini apa? Karena kata bahasa aslinya adalah behemoth. Itulah sebabnya banyak terjemahan Alkitab tidak menerjemahkan. Mereka tetap mempertahankan kata behemoth, kata aslinya. Tapi di sini, Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru, itu menerjemahkannya menjadi kuda Nil. Tapi kalau kita lihat deskripsinya tentang behemoth ini, itu tidak cocok dengan kuda Nil. Ayat 11 bilang begini. Perhatikan tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat perutnya, dia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti kerangka besi. Ya, kerangkanya seperti kerangka besi. Ayat 14. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberikannya bersenjatakan pedang, ya bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main, di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelaga dan paya. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia, dengan bayang-bayangnya pohon-pohon gandarusa mengelilingnya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, dia tidak gentar. Dia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka dan mencocok hidungnya dengan keluhan? Nah, kalau dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, Ayub 40 ayat 10 ini berbunyi, perhatikanlah behemoth, si binatang raksasa. Dari gambarannya ini kelihatannya binatang raksasa. Namanya behemoth dalam bahasa Ibrani. Ya, tapi apa itu kita behemoth kita juga tidak tahu. Kalau dilihat bahwa dinosaurus adalah nama modern yang diberikan kepada kadal raksasa, mungkinkah behemoth ini adalah salah satu dinosaurus? Saya tidak memastikan, tapi apakah itu mungkin? Bisa saja. Dari penjelasan yang saya berikan itu. Nah, kalau ditanya apakah dinosaurus naik bahtera juga? Kalau dinosaurusnya naik bahtera, jangan-jangan bahteranya tenggelam. Ya, lalu matilah semua yang dalam situ ya. Tapi ada juga yang mengatakan, ya dinosaurus juga naik ke bahtera itu, tapi dinosaurus yang ikut ke bahtera itu bukan dinosaurus dewasa, dinosaurus anak. Ya, yang masih bayi, sehingga dia cukup kecil untuk masuk di bahtera, lalu berkembang biak setelah air bah, tapi nanti akhirnya musnah karena seleksi alam. Bisa juga musnah karena seleksi alam, karena situasi kondisi bumi yang berubah pasca air bah,
atau juga dia bisa musnah karena manusia. Ingat ya, sehebat-hebatnya dinosaurus, sebesar-besarnya dinosaurus, tetap manusia itu lebih mampu. Kalau kita lihat di film-film, memang wah itu hebat sekali nih, dinosaurus ini larinya cepat. Padahal dinosaurus yang asli, yang sebenarnya dengan dipelajari dari kerangka tulang-tulangnya itu tidak memungkinkan dia lari cepat. Paling-paling dia hanya 20 km per jam. Nah kalau dia 20 km per jam, manusia itu bisa lari lebih cepat dari itu. Dinosaurus tidak bisa lari lebih dari kecepatan itu. Karena apa? Kalau dia lari kecepatan seperti itu, maka tulang-tulangnya akan rontok semua. Ya. Nah kalau begitu, maka memang dilihat dari kemampuan seperti itu, bisa jadi manusialah yang memusnahkannya. Ada juga yang mengatakan bahwa dinosaurus musnah karena ditimpa oleh meteor-meteor yang jatuh dari luar angkasa pada masa lampau. Tapi apapun yang terjadi kita tidak tahu, tapi yang pasti adalah bahwa mereka sudah musnah. Ya. Berarti ada kemungkinan ya Pak, kalau dinosaurus yang bayi masuk ke dalam Bahtera? Ya itu hanya dugaan-dugaan. Oh ya, dugaan. Ya. Oke.